Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man tabi'ah wa sahibah amma ba'd. Yang kami muliakan para kiai, para ulama, Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam bukunya Kaleidoskop Politik Indonesia jilid 2, Kiai Haji Saifuddin Zuhri mengatakan bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuah itu pelopor Hizbullah dan Sabilillah. Ada dua istilah ini ya, mempelopori wujudnya Hizbullah yang artinya barisannya Allah, kemudian laskar ya, semacam laskar Sabilillah di jalan Allah. Yang kedua masa revolusi. Kedua-duanya ini berarti tersirat di situ adalah perjuangan, karena tidak ada kata Hizbullah kecuali yang aktivitasnya perjuangan, barisan Allah. Sabilillah, perjuangan di jalan Allah. Menurut Profesor Yusuf Qaradawi di dalam disertasi doktornya Fiqhus Zakah, yang membedakan itu fi dan an, kata imbuhannya itu. Kalau perjuangan di jalan Allah itu kata sambungnya fisabilillah, di dalam jalan Allah itu berjuang. Perjuangan di pesantren itu fisabilillah. Perjuangan mengurusi Kementerian Agama sabilillah. Perjuangan menata pemerintahan dengan baik sabilillah. Perjuangan mengamankan, mentertibkan negara sabilillah. Kalau jauh dari jalan Allah itu kata sambungnya an sabilillah, pakai an, jauh dari jalan Allah, yaitu orang-orang yang enggan atau tidak militan atau tidak ikhlas berjuang di jalan Allah, itu an sabilillah. Kalau para ulama seperti Mbah Abdul Wahab, fi sabilillah, di dalam jalan Allah. Oleh karena itu ada satu buku baru yang mungkin sudah beberapa tahun yang silam tentang kemanusiaan, Al-Insaniyah
Qoblat Tadayun, karya Ali Zainal Abidin Al-Jufri, membagi ulama itu menjadi tiga. Mana yang berjuang di jalan Allah, mana yang jauh dari jalan Allah, supaya mengkader, menginspirasi bahwa hab ini ke ulama yang berikutnya, ke para kiai, para asatid, termasuk kita-kita ini yang embrionya para kiai atau cicit-cicitnya para ulama. Ulama yang pertama adalah ulama usyabi, ulama yang mencari popularitas hanya dengan nafsunya rakyat. Jadi bukan bijaksananya rakyat, tapi nafsu. Rakyat itu belum tentu bijaksana secara individu. Nah, ulama ini dia tidak berlaku dengan adil. Semua kebijakan pemerintah dianggap salah semua. Jadi salah semua. Semua kebijakan pemerintah dianggap salah semua. Dia menunjukkan munaqadah, perlawanan, demi untuk mencari simpati dari rakyat yang tidak cocok, meskipun itu dengan kebenaran. Jadi kalau ahli sunnah itu enggak, kalau memang benar ya tetap dibenarkan, kalau salah dinasihati atau diluruskan. Tapi kalau ulama ini enggak, pokoknya semua kebijakan pemerintah salah semua. Itu disebut oleh Ali Zainal Abidin dengan sebutan ulama usyabi, ulama yang hanya nafsunya rakyat yang tidak bijaksana. Itu satu. Yang kedua terbalik ini, yaitu ulama usultan, ulama yang dia itu membabi buta, pokoknya pemerintah benar semua. Ini juga nggak benar. Kebijaksanaan pemerintah meskipun itu menabrak nilai kemanusiaan, menabrak agama, menabrak misalnya nilai-nilai insaniah, naluri, dia anggap benar semua. Tidak ada kebijakan pemerintah yang salah, semua benar. Ini ulama sultan namanya. Dan tipologi ulama ini menjilat. Ini dalam penelitiannya ya. Jadi kita harus imbang. Jadi menganggap benar semua juga enggak, salah semua juga enggak. Yang ketiga, nah ini yang bawahab ini. Yang bawahab yang ketiga ini. Para kiai sesepuh, para ulama-ulama dulu yang arif, yaitu ulama usyariah, ulama yang seluruh perkataannya, ucapannya, fatwanya dengan pertimbangan syariah. Jadi kalau rakyatnya memang yang salah, ya diluruskan. Kalau memang pemerintahnya yang salah, ya diluruskan dengan menjaga marwah dan kehormatan masing-masing. Kehormatan rakyat juga dijaga, kehormatan penguasa juga dijaga.
dengan menasihati dengan pertimbangan syariah. Itu namanya ulama usyariah. Dalam perjalanan catatan sejarah, Mbah Kiai Abdul Wahab telah melakukan, kalau memang pemerintahnya yang salah, Mbah Abdul Wahab menasihati, kiai-kiai dulu menasihati. Kalau memang rakyatnya yang salah, ya dibina, dibimbing dengan baik. Karena tidak mungkin semua salah, semua benar. Itulah ulama usyariah. Nah, kita merindukan para kiai, para ulama, para ustadz yang punya bijaksana dengan timbangan syariah. Inilah sebagai pengantar ceramah kami belum pidato, baru pembukaan. Kami lanjutkan ya. Ulama syariah, sekilas tentang Mbah Kiai Abdul Wahab. Mbah Kiai Abdul Wahab itu berangkat ke Mekah itu bersama dengan kakek kami. Jadi berangkat pertama ke Mekah 3 orang. Kakek kami Ki Khalil Lasem sepupu dengan Mbah Bisri Samsuri. Jadi kakek kami itu Mbah Khalil sepupunya Mbah Bisri sama Mbah Abdul Wahab. Satu lagi Kiai Haji Mas Mansur, tokoh Muhammadiyah. Satu kapal. Itu belum pertama kali mondok. Jadi perjalanan ke kapal 3 orang itu. Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Mbah Abdul Wahab Hasbuloh, yang satu tokoh Muhammadiyah, yang satu tokoh NU, kemudian kakek saya Ki Khalil. Kalau di arsipnya NU namanya Masyhuri. 9 ulama besar yang memperkasai NU, Masyhuri Lasem itu kakek saya. Bapaknya bapak saya. Masyhuri itu nama Khalil, diganti Khalil Masyhuri. Nah, selama perjalanan 3 orang ini di kapal itu membuat kajian, kitabnya masih saya simpan, kajian yang dipakai Mbah Wahab itu, dan kitab itu bekas yang dipakai Mbah Wahab, namanya kitab Fathul Jawad. Itu masih saya simpan. Apa saya bilang ini yang dipakai Mbah Wahab sama Mbah Khalil berdiskusi kitab dengan Kiai Haji Mas Mansur mengisi perjalanan dari Indonesia ke Mekah, ke Jeddah. Fathul Jawad namanya kitabnya, Fathul Jawad. Tapi sudah rapuh, kalau dipegang gini langsung hancur, sudah rapuh. Masih saya simpan. Ada 2 yang saya simpan, yang satu Fathul Jawad miliknya Mbah Wahab dulu selama ngaji sama kakek saya, tapi sudah rapuh, tidak bisa dipegang. Yang kedua miliknya Kiai Haji Mas Mansur, itu masih saya simpan. Jadi Kiai Haji Mas Mansur mentelaah kitab geografi namanya Mu'jamul Buldan karya Yakut Al-Hamawi, masih saya simpan sampai sekarang. Jadi memang 3 orang ini tidak ada waktu tanpa ilmu terus. Kalau kita kan enggak, kalau kita ini belum tentu ilmu ya, apa ya, kalau kita itu selfie-nya yang banyak, selfie-nya yang banyak ya, jadi ilmu. Nah, Mbah Abdul Wahab Hasbuloh sampai di Mekah, beliau mengaji paling lama
itu di Kiai Mahfud. Dulu itu era dulu tidak disebut Kiai, dulu itu kan hanya tidak disebut ya Kiai, Mbah Yai, meskipun di sana lama yang nggak disebut Kiai Haji. Kiai Haji itu kan baru-baru setelah banyak pesantren ada sebutan Kiai Haji. Manggil abah itu belum ada. Kalau di Lasem belum, manggilnya masih bapak. Manggil ibu belum umi, emak. Bunyai dulu itu dipanggilnya emak-emak. Abah itu belum ada. Sekarang berkembang umi sama buya. Sekarang berkembang buya. Nah, ternyata ulama-ulama dulu mengaji ke Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud mengaji di pintu sofa. Nah, itu tempat ngajinya Mbah Wahab. Karena ada data dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, ulama besar Indonesia, itu ada sanad ilmu dari Mbah Wahab. Beliau ulama terakhir Indonesia yang mewakili di internasional, ya, adalah Kiai Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Itu ada catatan sanad beliau, ijazah dari Mbah Abdul Wahab Hasbullah, dan ditulis oleh Syekh Yasin sendiri, ditulis, ada bukunya. Nah, Mbah Abdul Wahab mengaji lama di Mbah Mahfud Termas, asli Termas Pacitan, tapi netap di Makkah. Ngajinya di pintu sofa. Jadi kalau kita sofa Marwah, sofa itu tempat ngajinya orang-orang Indonesia. Mbah Hasyim Asy'ari di situ, kakek saya, Mbah Baidowi Lasem, Mbah Bisri Samsuri, di situ semua. Kiai Abdul Karim Lirboyo itu ngajinya di pintu sofa semua. Karena itu tempat mengajarnya Syekh Mahfud At-Turmusi. Di situ mengajarnya. Apa yang menginspirasikan sampai menjadi ulama syariat? Ternyata untuk menjadi ulama syariat itu, mohon maaf, rezekinya harus steril. Kalau nggak steril, pola pikirnya nggak bisa bagus. Pasti itu. Orang yang rezekinya tidak bersih, pembentukan pola pikir juga nggak bisa bersih. Sulit untuk bersih. Itu semua psikologi Islam, tanpa kecuali dalam tasawuf itu. Maka ada sebuah kitab Mausu'ah Asma'il Husna karya Profesor Rotib An-Nablusi. Rezeki yang bagus itu kalau steril dapat berkahnya asma Allah Al-Wahhab. Karena Wahhab itu maknanya maha memberi. Rezekinya itu tidak diduga-duga. Ini ada cerita di situ. Ada ulama besar di Tripoli. Tripolinya bukan Tripoli Libya, tapi Tripoli Libanon. Ulama ini nggak punya rumah, Bu. Masya Allah, kiai besar nggak punya rumah, nyewa. Sekarang jarang loh kiai nyewa rumah, itu menyewakan ya. Sulit cari kiai yang nyewa rumah, malah menyewakan ruko. Nah, ulama ini sampai mau perpanjangan sewa
tidak boleh perpanjangan. Uang tidak ada, rumah tidak disewakan lagi. Ini ulama Tripoli. Kenapa mendapatkan rezeki yang dari nama Al-Wahhab? Karena bersih. Ada satu orang kaya mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Ini ditulis oleh Profesor An-Nablusi, Rotib An-Nablusi, orangnya masih hidup. Rotib An-Nablusi ini profesor di Libanon, orangnya masih hidup. Ada orang kaya ditemui Rasulullah, tolong itu kiai, itu ulama yang nggak punya rumah, yang rumahnya nyewa-nyewa, belikan rumah. Coba ini luar biasa ini. Ini ulama nggak punya rumah sampai nyewa-nyewa, tapi orang kaya ditemui Rasulullah lewat mimpi, ulama yang bersih ini berikan rumah. Jadi tidak mengajukan perumahan. Beda loh ini. Mengajukan perumahan dengan dapat rumah dari Rasulullah loh ini. Akhirnya orang kaya ini mencari kiai yang disebutkan Rasulullah tadi. Ketemulah orang tadi dengan ulama yang tidak punya rumah tadi. Maka ditemui saya, dijumpai Rasulullah untuk memberikan rumah penjenengan. Mohon maaf, saya tidak mau memberikan rumah, jenengan minta rumah yang mana, milih sesukanya. Coba ini kalau kata-kata milih sesukanya ini, kalau kita yang diginikan milihnya mana? RSS atau yang elit atau yang sederhana? Yang elit, tapi milih yang sederhana. Pokoknya diberikan rumah dengan ilham melalui Rasulullah SAW. Nah, ulama seperti ini disebutkan di situ di bawah naungan Al-Wahhab, Allah yang Maha Memberi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ulama bisa mendapatkan kecerdasan syariat itu dengan menjaga wibawa, haibah. Menjaga wibawa itu bukan berarti membatasi diri dengan angkuh, bukan. Itu namanya istingkaf, namanya istilah Al-Quran istingkaf. Istingkaf itu enggan berkumpul dengan level di bawahnya, itu istingkaf, sombong namanya. Bukan itu, tapi menjaga wibawa itu ulama yang kata-katanya itu dengan perilakunya persis semua kebaikan dan kemaslahatan. Bicaranya ilmu, perilakunya ilmu, cara bertamu ilmu, menerima tamu ilmu, bergaulnya dengan ilmu, dia menyapa orang dengan cara ilmu, menyalahkan juga dengan cara ilmu, membenarkan dengan cara ilmu. Itu wibawa, pasti wibawa. Dan indikasinya ulama seperti ini, ngapunten,
jauh dari gojekan, jauh dari celelean. Ada celeleannya. Ini indikasi ulama yang menjaga haibah, seperti Mbah Wahab, Mbah Hasim, itu menjaga haibah. Mbah Bisri, dan hampir semua lah ulama-ulama pesantren dulu itu, kalau ulama pasti wali. Dulu itu kalau ulama pasti wali. Nah sekarang ini wali kota dulu, jadi belum tentu ya, belum tentu ulama. Kalau dulu tuh ulama, hampir ulama itu walinya Allah. Nah, ini ada sebuah buku, sebuah kitab namanya Unsul Muhadarah. Ada 20 orang penjahat, kriminal, 20 orang. 20 orang ini akhlaknya nggak bagus. Suatu ketika satu di antara mereka itu di pasar. Ini disebutkan di kitab Unsul Muhadarah. 20 orang ini orang nggak baik. Satu di antara mereka ke pasar, melihat seorang ulama besar namanya Bishr Al-Hafi sedang memegang buah semangka di pasar. Ulama besar namanya Bishr Al-Hafi memegang buah semangka, dipegang. Bishr Al-Hafi ini ulama sufi, ulama besar sufi. Begitu Bishr Al-Hafi pergi, orang yang jahat ini cepat-cepat membeli semangka itu karena ingin mendapatkan berkah dari Allah melalui semangka yang disentuh oleh tangannya Bishr Al-Hafi. Akhirnya semangka itu dibeli dengan harga yang semahal-mahalnya. Karena senang semangka ini telah disentuh, dipegang oleh Bishr Al-Hafi, maka dibeli dengan mahal. Begitu dibeli dengan mahal, dilihat-lihat. Orang Jawa menyebutkan dililing-liling. Semongkonipun ini dililang-liling. Wah, semongko sing dicekel Bishr Al-Hafi. Bertemu temannya 19 orang penjahat semua, orang kriminal semua ini. Ketemu 19 orang temannya, satu persatu melihat semangka itu. Yang satu melihat, wah Masya Allah, iki semongko bar didemek ulama besar Bishr Al-Hafi. Satunya lagi mereka, wah ini semangka bar dipegang Bishr Al-Hafi. Satunya lagi, Masya Allah, hati mereka lunak. Nah itu istilah Mbah Hasyim Asy'ari namanya raqaiq. Raqaiq itu Mbah Hasyim Asy'ari kalau memaknai, saya ngaji ke abah saya dari Mbah Hasyim Asy'ari, raqaiq itu ngelemesno ati. Raqaiq itu ngelemesno ati. Iki semongko dipegang Bishr Al-Hafi. Satu orang lihat, semua 20 orang melihat, bertobat semua. Tabu kulluhum, bertobat semua dan menjadi pejuang perang membela agama Allah. Dan 20 orang ini mati syahid semua. Ini yang diistilahkan fisabilillahnya. Maka Mbah Wahab mendirikan sabilillah dan Hizbullah, termasuk inisiator, bahkan itu termasuk orang yang menjadi embrionya ya, munculnya embrionya
Fisabilillah, sabilillah, dan Hizbullah. 20 orang ini pejuang semua, mati syahid semua. Karena apa? Wibawa ulama, semangkanya saja membawa taubatnya orang. Nah sekarang ini gimana? Adakah penjahat tobat karena megang mobilnya kiai? Saya ini cuma tanya ini ya, adakah penjahat itu tobat karena habis megang mobilnya seorang kiai? Kan jarang gitu. Dulu bisa. Nah inilah munculnya fisabilillah, Hizbullah. Ini yang kedua, kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, terakhir saja, pidato jangan lama-lama, makruh mughalladah. Yang ketiga, nanti terakhir saya mau mengijazahkan doa Al-Wahhab, doa Al-Wahhab dari Al-Quran. Jadi ada doa Al-Quran yang dari Al-Wahhab, itu nanti untuk menjadi, kalau bisa untuk hajat bangsa dan negara. Itu doa Al-Quran yang semua dari kata Al-Wahhab. Nah, hab-hab duanya pakai Al-Wahhab, dan nanti untuk kebutuhan individu manusia, bangsa dan negara. Nanti ini kita sampaikan satu persatu ya, insya Allah. Yang ketiga, ulama yang syariah. Yang ketiga yang terakhir, ulama yang tidak keluar dari marwah sebagai ulama. Ulama yang dia sadar apa tugasnya ulama. Nyun sewu nggih, ada Muqaddimah Ibnu Khaldun, tapi ini Muqaddimah Ibnu Khaldun itu kan teori Kaldunis, sosiologi, antropologi. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, Muqaddimah tarehnya, tareh Ibnu Khaldun ya. Kalau Ibnu Khaldun nyun sewu, ulama itu kata beliau sulit ahli berbisnis. Dan kalau tidak hati-hati, sulit dia itu tepat dalam berpolitik. Di situ ada keterangan. Ulama itu sulit tepat langkahnya dalam berpolitik. Maka kalau ulama yang berpolitik itu memang dari awalnya harus ada pendidikan, harus ada keahlian dalam berpolitik, bukan asal-asalan ya. Kalau bukan ahlinya, boleh ulama yang berpolitik, tapi memang dia latar belakangnya ahli berpolitik. Karena Ibnu Khaldun sudah mengatakan dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun, seringkali ulama ini salah langkah dalam berpolitik. Bahkan di situ bukan dengan kata salah langkah, mohon maaf agak kasar, bukan saya mengatakan, Ibnu Khaldun ajhalun nas bisiyasah. Yang paling ajhal berarti apa? Dari kata jahlun. Ulama di situ disebutkan ajhalun nas bisiyasah. Kalau tidak hati-hati, tapi tidak semua ulama loh. Yang ahli tetap ahli, maka yang bukan ahlinya jangan mengahlikan diri. Nah itu.
ulama tidak keluar dari koridornya sebagai ulama. Misalnya ulama, dia kan mestinya namanya ulama kedokteran, dia riset. Namanya ulama kedokterannya tibbiyun, ya, ulama arsitek, ya, muhandisun, ulama geografi, geografiyun, ya, ulama teknik, fanniyun, teknikiyun, teknik. Memang dia ilmuwan di situ. Kalau tidak, bisa salah, karena keluar dari marwah dan keahliannya. Apa ukurannya ulama waktu itu? Waktu generasi bawah mengukur supaya tidak keluar dari marwahnya ulama, ada dua. Sesuai Al-Quran, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba, yaitu ulama dulu, kalau dia disebut ulama, mengajar. Wa bima kuntum tadrusun, dan dia juga mendarus ilmu untuk menambah ilmunya. Jadi ulama dulu itu menjaga marwahnya, caranya mengajar, dia aktif belajar untuk menambah ilmu. Itu ulama dulu. Maka dia dalam keseharian bertambah ilmu. Saya cerita Mbah Idris menantunya Mbah Hasyim Asy'ari. Ada Ki Idris, itu menantunya Mbah Hasyim Asy'ari, Cirebon, ya. Ki Idris itu menantu Mbah Hasyim Asy'ari yang luar biasa. Ki Maksum juga luar biasa, Ki Idris juga luar biasa. Suatu ketika Ki Idris itu ada problem tentang usul fikih. Ya, ini ada problem dengan usul fikih yang beliau tidak puas di mana-mana mendapatkan jawaban. Akhirnya beliau bertemu dengan Mbah Maksum Lasem. Ki Idris ini bertemu dengan Mbah Maksum Lasem. Beliau bertanya Mbah Maksum tentang persoalan usul fikih yang beliau belum paham, dan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Nah, ini berarti mencari ilmu. Kiai Idris bertanya ilmu pada Mbah Maksum, padahal Kiai Idris itu pernah hijrah ke Mekah lagi loh. Kiai Idris itu pernah ke Mekah lagi, dari Indonesia ke Mekah lagi, lama di Mekah. Dan saya dengar Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu mendirikan pondoknya itu di suwuknya Mbah Idris. Dari Mbah Idris juga juwuk, ya, mandi mujabud dakwah, mujabud doa. Begitu puas dengan jawaban Mbah Maksum, Kiai Idris itu meninggalkan Tebu Ireng sebentar, pernah di Lasem. Kiai Idris itu pernah di Lasem. Saking maremnya dengan Mbah Maksum itu, Kiai Idris meninggalkan Tebu Ireng, atau sudah dari Cirebon, ya, keingat saya dari Tebu Ireng karena abah saya yang khidmah, meninggalkan Tebu Ireng di Lasem selama Ramadan, ditinggalkan, dan abah saya yang melayani selama di Lasem, Ki Idris itu. Jadi ulama dulu luar biasa, seneng ilmu, sulit tuh. Maka kalau saudara disuruh milih
surat-surat Quran dengan surat tanah marmanya. Dapat surat Al-Quran dengan paham dan disuruh milih dengan surat tanah, surat-surat dalam Al-Quran dengan surat BPKB beda lagi. Jadi dulu seneng ilmu. Nah ini ulama seperti ini akhirnya dia hidupnya itu ya marwahnya tetap ulama, karena dia tetap ya ulama kan berilmu, namanya ulama. Bima kuntum tu'allimudal kitabah, dia mengajarkan ilmu. Wa bima kuntum tadrusun, dia mendarus ilmu. Itu ulama. Semoga kita bisa niru cek sidik-sidik kita yang muda-muda ini, niru dengan kebaikan orang-orang tua kita yang mungkin kita nggak bisa menjangkaunya, tapi paling tidak sedikit-sedikit kita meniru. Pokoknya mengajar, cek mulang opo ae, cek mulang opo ae semua bagus, karena itu ilmu. Kalau ilmu itu bermanfaat, diridhoi Allah, kita ajarkan dan kita tidak berhenti belajar. Profesor kedokterannya anak sekarang dengan kedokterannya anak dulu kan beda. Anak dulu kedokterannya di memori, obat-obat hafal di memori, karena nggak ada Google, nggak ada laptop, di memori. Sekarang kedokteran generasi sekarang obat lupa dia, obat apa ini, dipek buka dulu laptopnya baru ketemu, nggak di memori. Sudah beda. Yang dulu masih di memori, generasi-generasi dulu. Ulama dulu di memori, ilmunya di memori. Sekarang Basul Masail buka PDF, ilmunya sudah tidak di memori kan, beda, bukan di memori. Ya tetap mending daripada ndak, ya, tetap mending daripada ndak, ya. Itulah untuk menjaga kelangsungan ulama sesuai dengan cita-cita Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Yang terakhir, kami akan bacakan doa-doa yang berhubungan dengan Al-Wahhab. Al-Wahhab dalam Al-Quran, Wahhab, Allah Maha Memberi, itu disebut 3 kali. Wahhab itu dalam Al-Quran 3 kali. Ini ijazah, kau usah nggawa gula. Mbak Wahab ini nama Al-Wahhab, Allah Maha Memberi, dalam Al-Quran disebut 3 kali. Dan minta mauhabah, ilmu, rezeki, harta, pengetahuan, kesehatan yang datangnya dengan keajaiban, itu namanya mauhabah. Ilmu, rezeki, kesehatan, kemudahan, solusi yang sangat datang dengan ajaib, dengan keajaiban, itu dari Al-Wahhab. Karena itu disebut mauhabah, pemberian robbaniyah. Ilmu laduni itu dari Al-Wahhab, namanya ilmu laduni itu dari Al-Wahhab, karena itu mauhabah, pemberian robbaniyah. Nah,
memintanya kepada Allah itu dengan kata hab. Hab dari kata al-wahab, wahaba. Hab, berikan ya Allah, berikan ya Allah. Nah, kalau al-wahab 3 kali dalam Al-Quran, yang memintanya dengan kata hab, ya Allah berikan kepada kami, itu setidaknya di sini saya kumpulkan 7 kali. Saya sebutkan nomor-nomor ayatnya biar untuk dibaca untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Agama, bangsa dan negara mendapatkan rahmat dari asma Allah Al-Wahhab. Ya. Semoga dipakai ini. Pertama, surat Ali Imran ayat 8. Di sini doanya mendapatkan rahmat dari Al-Wahhabnya Allah. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan berikanlah Allah kepada kita dari sisimu rahmat, sesungguhnya engkau ya Allah, engkau maha memberi rahmat untuk bangsa, agama, bangsa dan negara. Rukun, damai, berjalan pemerintahan ini, bangsa ini dengan ridho Allah, jauh dari kriminal, jauh dari korupsi, dan tidak salah pilih preman, dibina, dibimbing, bukan untuk diberi kehormatan, sementara kehormatannya untuk para preman adalah dengan pembinaan menjadi orang baik. Itulah cara kehormatan kepada preman. Preman itu diberi kehormatan, caranya gimana? Dibimbing dengan baik. Begitu. Orang bodoh diberi kehormatan, caranya gimana? Diberikan ilmu. Orang tidak punya keterampilan diberi kehormatan, diberi keterampilan, bukan untuk disanjung-sanjung, bukan. Ya. Yang kedua, surat Shad ayat 35. Ini wahab untuk mencari jabatan. Mohon maaf, ini doa cospleng nih, mencari jabatan dari Al-Wahhabnya Allah. Ini doanya surat Shad ayat 35. Wahabli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Dan berikanlah kepada kami Allah kerajaan, kedudukan, wilayah yang tidak layak untuk satu orang pun sesudah kami. Gak kecekel wong liya. Innaka antal wahhab. Ini doanya surat Shad ayat 35. Yang ketiga, hab untuk mendapatkan keturunan, reproduksi dari genetik yang baik, kemudian reproduksi keturunan yang baik. Surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ini dari kata Al-Wahhab semua. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami dari sisimu keturunan yang baik. Kita ingin punya keturunan yang baik, solihah, berilmu, berakhlak yang mulia, berakidah ahli sunnah wal jamaah. Yang keempat adalah mendapatkan penolong. Jadi di mana-mana banyak yang menolong. Itu juga dari Al-Wahhab. Di mana-mana banyak yang menolong. Ini di surat Maryam ayat 5. Fahabli min ladunka waliya. Fahabli min ladunka waliya. Surat Maryam ayat 5.
maka berikanlah ya Allah kepada kami dari sisimu orang yang rela ikhlas menolong kami. Luar biasa, dari Asma Al-Wahhab itu luar biasa. Ini kebutuhan orang hidup, kebutuhan bangsa dan negara. Nah, yang kelima, Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin. Kita hab ini dari Al-Wahhab. Rabbana hablana, hab ini dari kata Al-Wahhab, dari kata wahaba. Berikan kepada kita dari sisimu, ya tidak ada kata dari sisimu, saya ralat. Rabbana hablana min azwajina, dari istri-istri kita, wa zurriyatina, keturunan kita, qurrata ayunin, yang menyejukkan mata, istri yang menyejukkan mata, anak yang menyejukkan mata. Ini Al-Furqan ayat 74. Yang keenam, yaitu kebijaksanaan. Itu juga, itu mauhabah, pemberian Allah dari Al-Wahhab, dari Asma Allah Al-Wahhab. Asy-Syu'ara ayat 83, Rabbi habli hukman, Rabbi habli hukman. Asy-Syu'ara ayat 83, wahai Tuhan kami, berikan kepada kami bijaksana. Rabbi habli hukman. Yang terakhir yaitu As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepada kami keluarga yang soleh, santri yang soleh, menantu yang soleh, lingkungan yang soleh, kawan yang soleh, pembisnis yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Orang-orang partai yang soleh, polisi yang soleh, tentara yang soleh, itu juga Rabbi habli minas salihin. 7 inilah kebutuhan hidup manusia, bangsa dan negara. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.